Nah kemudian kami sampai dia berani datang ke kantor, dia sampai mengancam. Saya masih ingat betul kata-katanya, ya hati-hati ya nanti kalau di jalan gitu. Itu padahal ada kami berlima waktu di komisioner. Saya itu mengalami masa-masa yang cukup menegangkan itu justru di awal saya sebagai penyelenggara pemilu. Pemilu 2004. Syarat. KTP pendukung dengan jumlah tertentu yang disyaratkan oleh undang-undang. Nah, dia nggak mencapai. Ya, sudah kita verifikasi dengan teman-teman kami di tingkat desa, itu ternyata jumlahnya nggak mencukupi. Bahkan beberapa ya pakai KTP yang nggak jelas, KTP bodong segala macam itu. Ya ada ketegangan sedikit, karena udah merasa bahwa masa kan di situ. Tapi kan kami harus pegang aturan. Kalau ketika itu tidak sesuai aturan, maka ya kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di channel Setia Mendengar ini. Sedulur semua, hari ini saya berkesempatan untuk silaturahim sowan ke dalamnya Pak Hamdan Kurniawan. Beliau sahabat lama. Beliau salah satu warga Jogja yang cukup lama di KPU ya. Baik di KPU Kabupaten maupun terakhir di KPU Provinsi sebagai ketua. Jadi mungkin hampir separuh usia di. Iya, kurang lebih lah. Hampir separuh usia di KPU, sehingga saya kira menarik untuk kita ngobrol dengan, saya manggil Mas Hamdan aja ya. Mas Hamdan, berkaitan dengan ya agenda kita kan, kita sedang selesai pemilu, mungkin tahapannya masih nanti penetapan Mas ya. Penetapan, terus mungkin ada sengketa pemilu. Nah nanti saya kira kita akan bisa menambah wawasan dari pengalaman beliau selama 20 tahun di KPU. Sebelumnya sehat-sehat Mas Hamdan. Alhamdulillah Mas Tia sehat. Mudah-mudahan jenengan juga sehat. Ya. Jadi ini Purna tanggal berapa kemarin? Kemarin tanggal selesai bertugas itu 23 September 2023. 23 September. Ya. Terakhir di KPU Provinsi. Ya. Jadi KPU di provinsi 2 periode. Betul. Jadi 10 tahun ya. 2 periode sejak tahun 2013. Ya. Kemudian sebelumnya 10 tahun juga di KPU Kabupaten Sleman. Sleman ya. Nah, dari tahun 2003. 2003. Iya, itu Mas. Itu waktu mendaftar pertama kali di KPU Kabupaten Sleman, ini saya calon yang paling muda di sana. Oh, termuda ya? Nah, saya baru 2 tahun selesai kuliah. Nah, kebetulan kuliah saya itu kan, ini karena orang nggak terlalu pintar saya ini, jadi kuliah saya itu 6 tahun. Eman-eman, masuknya kan angel. 6 tahun, kemudian lulus 2001, 2 tahun kemudian saya menjadi komisioner. Di antara komisioner situ ya paling muda. Di Sleman ya? Karena yang lain ada yang teman saya itu pensiunan, pegawai negeri, jadi sudah di atas 58 waktu itu ya. Kemudian juga ada yang swasta, tapi ya saya paling muda. Sudah ketua belum saat itu? Belum, saya pertama. 2 periode itu dua-duanya anggota. Oh, di Sleman dua-duanya cuman anggota. Kalau bicara soal divisi, kalau digabung di kabupaten dengan di provinsi Mas, itu saya lintas divisi, udah 4 divisi saya ada beda-beda. Lengkap berarti? Ya, hampir lengkap. Yang belum itu divisi hukum. Oh iya. Hampir lengkap. Jadi kalau saya 25 tahun mungkin jadi karena ada 5 divisi dulu. Jadi kurang lebih sudah tutup lah. Ditutup ya. Kalau di KPU DIY kan nggak ada pilkada ya? Nggak ada. Cuman dia bertanggung jawab Mas terhadap pilkada di kabupaten itu. Oh, dia bertanggung jawab di kabupaten. Betul. Karena kalau amanat undang-undang itu kan bahasa gampangnya itu pilkada itu tanggung renteng.
Oh, tanggung renteng. Ya, jadi KPU RI berarti. KPU RI, penanggung jawab nasional KPU RI, tapi KPU provinsi itu tanggung jawab terhadap pekerjaan teman-teman di KPU kabupaten kotanya. Oh, iya. Jadi tidak bisa diserahkan sepenuhnya. Kecuali dulu Mas, pas sekali lagi ini cerita masa lalu, pas zaman saya itu pertama kali pilkada 2005, itu pertama kali pilkada langsung. Iya. Waktu itu penanggung jawabnya adalah KPU setempat. Kalau sekarang kan semua aturan dari Jakarta, kemudian kalau sengketa juga ada asistensi dari Jakarta. Kalau dulu Mas, itu bahkan membuat peraturan KPU itu lokal. Jadi kami harus meng-hire sarjana hukum yang ahli di bidang legal drafting gitu ya. Kemudian membuat peraturan yang kami laksanakan sendiri. Kalau sekarang lebih enak sebenarnya, karena semua sudah diatur oleh. Artinya 2005 itu memungkinkan ada aturan yang berbeda-beda di kabupaten. Iya, jelas Mas. Se-Indonesia ya. Iya, memang ininya sama ya, pakemnya secara umum sama, tapi bicara soal kedalaman, regulasi segala macam itu bisa beda-beda. 2 kali ya berarti megang pilkada Sleman ya? Di Sleman 2 kali. 2005 dan 2010. Betul. Gimana itu pengalamannya Mas? Seru Mas, jadi itu yang ada calon independen ya? Ada. Jadi bahkan saya buat jadi tesis Mas. Oh iya. Itu yang tema yang saya angkat dalam tesis saya. Terutama itu yang pilkada tahun 2010. 2010. Ya. Jadi pilkada dengan jumlah calon cukup banyak, waktu itu ada 7. Kemudian ada calon sampai 7. Benar, ada calon independen. Karena independennya ada beberapa ya. Waktu itu juga ada calon independen yang tidak kami loloskan. Karena waktu itu dia kan harus mengajukan syarat KTP pendukung dengan jumlah tertentu yang disyaratkan oleh undang-undang. Nah, dia nggak mencapai. Ya, sudah kita verifikasi dengan teman-teman kami di tingkat desa, itu ternyata jumlahnya nggak mencukupi. Bahkan beberapa ya pakai KTP yang nggak jelas, KTP bodong segala macam itu. Nah, akhirnya juga tidak kami loloskan, dan awalnya sih mau gugat segala macam, tapi nggak jadi. Jadi awalnya mau 8 calonnya, tapi akhirnya sempat mau 8 ya berarti kalau itu lolos. Dan karena menarik fenomena itu, maka saya angkat jadi tesis saya. Itu termasuk pilkada dengan peserta relatif banyak ya? Termasuk yang relatif paling banyak di DIY ya. Iya. Itu. Jadi terus yang lain Mas itu memang tadi pertama bahwa kami harus membuat peraturan sendiri yang kami laksanakan sendiri, dan itu tentu butuh konsentrasi, fokus, butuh tenaga yang tidak mudah, proses juga tidak mudah. Gitu. Nah, selain itu juga dinamikanya sama ya di pilkada, di beberapa pilkada itu kan hampir sama, ada pencalonan yang waktu itu ada kejadian unik, misalnya calon itu datang kepada kami membawa berkas, pasangan calon bupati dan wakil bupati, tetapi di dalam pengajuan berkas pencalonan itu belum lengkap karena tidak ada tanda tangan sekretaris. Kan wajib tuh ketua partai yang mengusung ya, kalau bisa koalisi ya koalisi tapi lengkap gitu ya. Itu sekretarisnya belum, ya kami kembalikan. Ya ada ketegangan sedikit karena udah merasa bahwa masa kan di situ. Tapi kan kami harus pegang aturan. Kalau ketika itu tidak sesuai aturan, maka ya kami kembalikan. Nah, ternyata dia kembali ke hari berikutnya karena ternyata waktu itu memang sekretarisnya sedang berada di tempat lain, ya, sedang berproses secara hukum. Nah, gitu. Sehingga tapi kemudian kembali dan akhirnya sudah, karena semua syaratnya terpenuhi, itu kemudian bisa mengajukan. Ya macam-macam lah dinamikanya. Karena ini kan juga tahun 2024 kan mau pilkada gitu. Maksudnya tema pilkada ini kira-kira menarik, pengen mendalami. Jadi kalau
calon independen kemarin itu ya sebenarnya prospek nggak, Mas? Kalau menurut Mas Iya. Hamdan? Sebetulnya peluang untuk baik menjadi calon perseorangan, peserta pemilu dari perseorangan, maupun untuk nanti bertarung di pilkada, pertarungan di pemungutan suara, itu sebetulnya kalau peluang pasti ada. Cuman memang agak berat ya. Berat itu di pengumpulan dukungan ya, itu cukup banyak. Jadi itu agak berat, dan kemudian tantangannya adalah bagaimana memastikan dukungan itu berasal dari dukungan yang sesungguhnya, bukan dukungan yang abal-abal. Karena ya itu yang dikhawatirkan, misalnya dari mengambil KTP dari orang yang tidak pernah dimintai persetujuan. Nah, itu kan pertama ya tentu merusak demokrasi yang berintegritas. Pasti akan ketahuan karena petugas kami itu secara sensus akan menanyakan apakah sensus ya, sensus, bukan sampling ya. Sampling kalau yang partai politik verifikasi. Iya. Kalau yang sensus mendatangi satu persatu, waktu itu artinya jangan coba-coba ya. Pasti ketahuan. Iya. Nah, sehingga diharapkan dengan yang sesungguhnya gitu. Seingat saya salah satunya almarhum Pak Bugiakso itu ya yang. Betul. Itu sudah selesai. Nah, itu juga bagian yang saya teliti, Mas. Iya. Itu waktu itu saya melihat fenomena perseorangan yang cukup banyak di Sleman itu. Betul. Tapi yang perolehannya belum cukup. Belum, tapi termasuk besar, Mas. Besar ya. Termasuk besar. Ya. Termasuk besar. Artinya monggo kalau 2024 ada calon independen yang berminat untuk maju di pilkada. Betul. Karena pintu memang dibuka untuk partai politik. Kalau merasa pintunya sudah tertutup atau agak sesak itu. Tapi kuncinya memang harus sejak awal, Mas. Jadi tidak bisa dadakan, instan, nggak bisa. Iya. Itu ilmu yang saya dapat ketika ngurusi pilkada di Sleman. 2 kali pilkada, meskipun pilkada itu ya setahun 2 tahun sebelumnya gitu ya. Iya. Meskipun pilkada yang langsung pilkada dengan perseorangan itu kan baru yang ini yang 2008 ya. Mulai 2008. Nah, tapi pelajaran dari situ itu menghimpun pendukung untuk memenuhi syarat sebagai calon itu tidak mudah. Sehingga harus dilakukan jauh-jauh hari. Tidak boleh misalnya hanya 3 bulan. Dia pasti akan menggunakan berbagai macam cara. Nanti cara instan, cara yang kemungkinan nggak bener lah. Sehingga kalau ada calon yang mau maju lewat perseorangan, ya saya sarankan sudah harus mulai bergerak. Meskipun pilkadanya masih nanti ya, tapi ini sudah masuk, bentar lagi sudah masuk tahapan. Betul. Kalau nggak salah itu Mei kali ya. Untuk yang independen. Iya. Nanti kalau yang partai politik kan Agustus. Iya. Bulan Agustus. Kan mesti lebih awal kan kalau yang independen. Betul. Ya lebih awal karena dia KPU harus meneliti dulu ya. Kalau partai ini kan karena dia sudah punya kursi kan. Artinya kursi ya, dia kursi di dewan atau suara sah di pemilihan terakhir. Kemudian dia sudah otomatis kan peserta pemilu tuh. Sementara yang perseorangan kan ya dia harus melewati tahap itu. Betul. Kalau nggak ada itu nanti semua orang jadi peserta pemilu. Tadi kalau ngomong masalah ada masa-masa segala macam itu ngalami, Mas, selama 20 tahun itu ada proses intimidasi atau apa gitu. Iya, Mas. Jadi saya itu mengalami masa-masa yang cukup menegangkan itu justru di awal saya sebagai penyelenggara pemilu. Pemilu 2004. 2004 ya? Iya. Jadi saya merasakan betul yang namanya intimidasi, ancaman itu betul-betul real waktu itu. Iya. Tapi memang kemudian makin kesini, Mas, itu makin berkurang. Saya tidak tahu apakah ini berkait dengan kesadaran teman-teman masyarakat dan teman-teman setelah pemilu ya, terkait dengan regulasi. Tapi waktu itu teman-teman ya salah satu teman partai politik itu yang
salah satu caleg ya yang ingin mengupayakan agar dirinya bisa terpilih itu dan membuat perjanjian internal lah, istilahnya perjanjian internal. Itu coba memaksakan kepada KPU agar KPU saya dan teman-teman itu mengikuti kehendak dia dengan menyetujui persetujuan internal dari mereka atau kesepakatan internal di ikut dalam pernyataan itu. Enggak, artinya nanti calon itu bukan berdasar aturan tapi calon itu menurut kami kalau kami dapat suara sekian. Oh, dulu ada caleg. Ada 30% atau 50% itu ya. Kalau itu kesepakatan internal. Kalau itu sesuai dengan tidak sesuai dengan aturan. Karena masih nomor urut saya itu Mas. Masih. Iya. Nah, kemudian kami sampai dia berani datang ke kantor, dia sampai mengancam. Saya masih ingat betul kata-katanya, ya hati-hati ya nanti kalau di jalan gitu. Itu padahal ada kami berlima waktu itu komisioner, ada dia dan beberapa temannya gitu, dan langsung di depan kami. Dan tidak itu saja, karena dalam pengambilan keputusan waktu itu sebelum, kan kalau di jadwal pemilu sudah jelas ya kapan seseorang atau KPU itu mengambil keputusan berdasar rapat pleno kan. Iya. Nah, sebelum itu karena mereka sudah paham beberapa oknum itu, mereka mencoba mendatangi entah barangkali mau mempengaruhi kali ya, supaya sesuai dengan keinginannya. Dan tidak tanggung-tanggung Mas, sehari bisa berapa kali didatangi. Datangi itu bahkan terakhir kali saya terpaksa harus menemui karena datang habis sholat subuh. Jadi datang, awalnya saya selalu menghindar karena saya tidak ingin keputusan saya. Jadi dia sudah mempelajari kok ini kok orang hilang terus gitu ya. Kalau Mas Hamdan kalau Mas Subuh masih ada. Orang kok hilang terus gitu setiap ketemu nih, entah malam, entah siang, entah sore itu. Kalau setiap urusan saya selalu bilang, kalau urusan di kantor, iya. Jangan di rumah. Saya selalu dari dulu sampai sekarang Mas, sampai ketika sebelum saya berakhir jabatan. Urusan di kantor ya di kantor, jangan di tempat lain. Nah itu datang subuh dia, ya intinya dia nggak mengancam tidak, yang ini beda lagi. Cuman dia berusaha, aku tuh nduk keinginan gini, mbok kowe hasilnya gini, gitu. Lebih persuasif ini. Iya, lebih persuasif. Konco kan ada ya. Jadi yang awalnya datang sampai sendiri, sampai dia mengirim temennya yang mungkin kenal dengan saya ya, mungkin sampai segitunya gitu, untuk mendapatkan keinginannya. Gitu. Nah, tapi kan lagi-lagi karena di KPU itu adalah kolektif kolegial, semua diputuskan berlima, maka itu ya peristiwa apapun harus diceritakan Mas. Betul. Kuncinya di situ. Jadi nggak boleh anggota KPU misalnya itu selintutan, dia ketemu dengan siapa, kemudian disimpan sendiri informasinya gitu. Kalau kami sudah komit untuk setiap apapun, kejadian apapun, peristiwa apapun itu kalau berkait dengan kelembagaan, karena ada keputusan strategis di situ, maka ya harus diceritakan. Nah, perkara nanti keputusannya seperti apa berlima, itu kan urusan nanti. Tapi setidaknya bahwa ada peristiwa yang berangkaian yang mungkin saling bertautan di antara itu, dan itu bisa menjadi salah satu faktor untuk dipertimbangkan, dihitung atau diabaikan sama sekali sebelum mengambil keputusan. Kira-kira itulah. Nah, itu beberapa yang tadi intimidasi, kemudian sampai gelembuan khususnya bawa koper, ada yang bawa koper. Kalau itu beda lagi Mas. Beda lagi. Itu saya ingat betul di verifikasi partai politik waktu itu tahun 2008 sudah mulai gelap gitu ya, menjelang maghrib gitu. Saya kan ketua divisi teknis Mas. Divisi teknis itu kan orang yang paling bertanggung jawab, meskipun ada ketua ya, tapi orang yang paling bertanggung jawab dan paling tahu persis mengenai data, angka berapa yang diperoleh partai politik ketika verifikasi, ketika dia mengajukan anggota itu apakah memenuhi syarat apa enggak, perlu perbaikan apa enggak gitu ya. Dia partai politik kan perlu bocoran itu ya. Nah itu, dan dia tahu kayaknya nggak berhasil gitu. Udah merasa. Ya, kemudian dia datang ke
khusus nemui saya, kemudian ngobrol lah kita, dan di situ memang dia menawarkan macam-macam. Jadi dia mau membeli hasil verifikasi lah kira-kira gitu. Saya diminta untuk melakukan perubahan itu. Jadi bahasanya dia itu, nanti saya kasih uang rokok. Gitu. Jadi bahasanya uang rokok. Wah, kalau uang rokok kurang menarik. Harusnya uang pabrik rokok ya. Saham pabrik rokok. Pernah lain kesempatan lagi, masih berkait dengan hal yang sama. Saya juga ditelepon waktu itu. Diminta ketemuan di pom bensin. Wah, ini kan udah nggak bener nih. Ketemuan kok di pom bensin ini. Oleh orang yang punya kepentingan terhadap lolosnya dia. Gitu ya. Nah, tentu saya tolak. Nah, ini kan lebih mudah karena nggak saya temui, tinggal telepon tinggal. Dan peristiwa-peristiwa itu tentu, Mas, membekas ya. Dan kemudian tentu yang pasti tidak saya lakukan, tidak saya terima, karena kalau saya terima sekalipun itu ya selesai karir saya di KPU setelahnya kan, karena kan sudah pasti yang kayak gitu pasti akan ketahuan, entah kapan waktunya pasti akan ketahuan. Hingga sudah, itu hanya menjadi bagian kelam saja yang pernah saya alami, dan ternyata memang mereka yang mencoba itu ya memang nggak lolos, Pak. Karena sejak awal itu mereka sudah tidak yakin. Sehingga sebenarnya mereka tahu diri ya. Tahu, makanya caranya itu. Kan tahu bahwa jumlah dukungannya kurang, jumlah anggotanya kurang, diverifikasi mungkin nggak lolos dan seterusnya. Gitu. Tapi berkaitan dengan mungkin integritas komisioner gitu, Mas. Kan bisa jadi orang udah nyoba sekali 2 kali dengan Mas Hamdan, wah kalau ini nggak bisa, ini orangnya integritasnya tinggi, kalau ada urusan harus di kantor, ditawari rokok, juga nggak mau, nggak ngerokok. Saya nggak ngerokok juga, nggak Mas. Salah dia nggak. Salah dia. Harusnya kalau pabrik rokok masih lumayan. Tapi sejauh kan jenengan juga jadi ketua gitu, apakah ada, apalagi tadi disampaikan bahwa dibangun tradisi kalau ada seperti itu disampaikan dalam forum komisioner gitu, ada yang lain gitu yang coba ditawari gitu. Oh iya, teman-temannya. Iya. Ya, memang ini yang saya alami kebetulan ya. Saya tidak tahu pengalaman-pengalaman teman-teman sekalian. Setidaknya mereka juga tidak menceritakan. Kemungkinan juga tidak ada ya. Kemudian tidak terjadi peristiwa itu. Karena cuman ketika misalnya kami melakukan tugas, katakan tadi Mas soal verifikasi misalnya, itu kami juga harus memperkuat tim, Mas, karena kami tidak kerja sendiri kan, tidak saya sendiri, tapi saya juga dengan tim teman sekretariat. Nah itu harus dibentengi sama, karena biasanya komisioner 1 ditambah teman-teman sekretariat rombongan. Nanti kan dia akan syarat administrasi ngeceknya. Kalau KPUD kabupaten ya dari birokrat kabupaten ya? Betul, dari Pemda. Bukan, yang dari pegawai KPU-nya kan ada sekretariat. Ada komisioner, ada sekretariat. Yang tenaga administrasinya, urusan administrasinya, keuangan, administrasi dan seterusnya itu. Mereka itu pegawai pusat atau pegawai pusat? Pusat. Sekarang udah pegawai pusat mereka. Dulu mengawal-awal. Diambil dari Pemda, Mas, karena lembaga baru toh. Iya, betul. Dulu masih pegawai Pemda. Saya masih punya memori itu ya. Mungkin masih ada. Tapi sekarang berarti murni pusat ya? Pusat, bahkan yang dari Pemda sekalipun yang ingin tinggal milih ya mereka. Bisa alih tugas ke KPU, menjadi pegawainya KPU. Udah terjadi nih di masa-masa belum lama ini ketika itu standar gaji Jakarta tinggal di Jogja gitu enggak? Dia harus siap di mana saja. Karena pegawai pusat ya? Iya. Ada rolling ya? Ada rolling. Jadi harus siap di mana saja. Sebagaimana PNS yang lain. Iya. Nah, ini mana yang tadi? Mereka perlu dikondisikan juga. Jadi untuk teman-teman sekretariat itu juga sebelum bertugas kami itu briefing dulu gitu. Pokoknya kita jangan menerima pemberian apapun, termasuk misalnya membawa berkat, misalnya ada disediakan makan siang di sana, kemudian dibawa ke mobil misalnya setelah kan
verifikasi kita datang ke kantornya. Iya, iya, iya. Kan, kemudian selesai kadang-kadang mereka menyiapkan hidangan. Iya. Hidangannya tidak prasmanan tapi sudah pok-pok gitu. Iya. Kemudian kan mesti nggak sempat makan pasti. Nah, kemudian itu kadang dibawakan. Saya wanti-wanti ke teman-teman. Pertama, tidak perlu makan di situ. Kalau sekedar minum menghormati tuan rumah, apa-apa. Tapi kalau makan tidak usah. Selain apa menghabiskan waktu karena tugas masih banyak juga tidak elok. Kemudian ada yang kemudian mungkin dibawakan ke. Iya, karena kita nggak tahu isinya apa. Iya, iya. Nah, itu ya, makanya hati-hati. Iya, ini nasi atau yang lain ini. Besek gitu. isinya. Iya, biasanya sih yang lain gitu kan. Nah, ya pernah yang saya alami itu kejadian. Sebetulnya dia itu lebih ke keramahan orang Jawa, orang Jogja. Iya, iya, iya. Yang ingin memberikan kepada tamunya. Saya melihatnya seperti itu. Tapi kami juga punya standar etika yang harus kami pegang. Sehingga ketika itu dibawa ke mobil, saya sudah briefing teman-teman itu bahwa jangan diterima. Setelah itu ditolak, agak kecewa nih wajahnya saya lihat nih kan, mosok mak ditolak kan gitu. Yeah. Keluarkan dia amplop agak tebal ya dari kantornya sebagai ucapan terima kasih. Ini nggak mau nasi, amplop. Sebagai ucapan terima kasih. Dikira begitu ya. Ya. Saya nggak tahu apakah tujuannya juga supaya lolos apa enggak, tapi katanya sebagai ucapan terima kasih. Itu pun juga artinya kemungkinan seperti itu ada Mas di setiap tahapan Mas. Sehingga memang godaannya di penyelenggara pemilu itu memang cukup besar gitu. Kalau kitanya juga tidak terlalu tebal iman gitu ya bisa ngelempang.